warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah klik video ini. Semoga video ini bisa membantu pertanyaan kalian. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih Al-Kindi itu disebut filosof Islam pertama. Sebelum kita membahas itu, kita kenali dulu siapa sih Al-Kindi itu. Jadi, ini dia gambaran Al-Kindi. Sedikit gambaran tentang Al-Kindi. Al-Kindi adalah polyglot, yaitu sebutan bagi orang-orang yang menguasai banyak bahasa asing. Biasanya lebih dari 4 bahasa. Kata tersebut diserap dari bahasa Yunani, yaitu polyglotos, yang berarti banyak lidah. Al-Kindi berasal dari Arab Selatan. Arab Selatan berada di wilayah historis yang terdiri dari wilayah selatan Jazirah Arab yang berpusat pada Republik Zaman. Jadi teman-teman, Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Orang-orang barat biasa menyebutnya Al-Kindus. Ia berasal dari Arab Selatan dan lahir pada tahun 809 Masehi di Kufah. Ia terlahir dari keluarga yang kaya dan terhormat. Ayahnya saja adalah seorang Harun ar-Rasyid. Al-Kindi disebut sebagai filosof Islam pertama. Mengapa demikian? Karena Al-Kindi adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Al-Kindi mempelopori penerjemahan sekaligus tulisan atau karya-karya filosof Yunani ke dalam dunia Islam, terutama pada abad pertengahan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Kindi disebut sebagai filosof Arab pertama tidak hanya karena ia pecinta kearifan yang pertama di antara rekan-rekan sebangsanya, tetapi Al-Kindi juga mempunyai metode, sikap, dan juga penjagaannya pada bidang-bidang penyelidikan yang baru. Kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Mengapa dikatakan demikian? Jadi teman-teman sekalian, umat muslim pada zaman dahulu sangat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat. Karena menurut mereka ilmu filsafat akan berdampak negatif bagi dirinya. Dan mengkhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kita kepada Tuhan. Namun Al-Kindi tidak diam saja, melainkan Al-Kindi itu mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar menoleransi gagasan bahwa filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan yang bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Al-Kindi menjembatani kesenjangan antara pendekatan-pendekatan intelektual dengan disiplin filsafat yang keras dari rekan-rekan sezamannya. Pendekatan dan sikap itulah yang memberinya gelar filosof. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya di sini, kenapa sih Al-Kindi itu disebut sebagai filosof Islam pertama? Jadi, yang pertama, karena Al-Kindi adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Yang kedua, karena Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dengan cara mengenalkan tulisan atau karya-karya filosof Yunani ke dalam dunia Islam. Teman-teman sekalian, itu tadi adalah pernyataan tentang kenapa sih Al-Kindi itu disebut sebagai filosof Islam pertama. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu ya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Rahma Hidayatun Ramadlan dalam konten yang sangat ditunggu-tunggu tentunya, yaitu filsafatku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapakah Bapak Etika Islam. Sebagian dari kita pasti sudah ada yang mengetahui tentang siapa sih yang mendapat julukan Bapak Etika Islam, tapi tidak menutup kemungkinan sebagian orang belum mengetahui tentang hal itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Bapak Etika Islam. Bapak Etika Islam ialah Ibnu Miskawai yang memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Pengetahuannya yang menonjol itu diperoleh dari banyaknya membaca buku sejarah, filsafat, dan sastra. Hingga nama Ibnu Miskawai dikenal terutama dalam keahliannya sebagai seorang sejarawan dan filsuf. Sebagai seorang filsuf, ia mendapat julukan Bapak Etika Islam. Karya-karya yang dihasilkan menjadikannya sebagai seorang yang ahli, terutama dalam masalah etika. Ia berhasil merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya yang berjudul Pendidikan Budi dan Pembersihan Akhlak. Sumber filsafat etika Ibnu Miskawai berasal dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat Islam, dan pengalaman pribadinya. Nah, itu dia sekilas tentang Bapak Etika Islam. Kini kita sudah mengetahui siapa sih seseorang yang mendapat julukan Bapak Etika Islam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, serta bermanfaat baik untuk hari ini maupun hari yang akan datang. Cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di konten selanjutnya yang tidak kalah seru tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bisa berguna, bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan apa saja sih keistimewaan filsafat Imam Ghazali daripada filsuf-filsuf yang lain. Sebelum kita membahas apa sih keistimewaan filsafat Imam Ghazali tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu siapakah Imam Ghazali tersebut. Berikut penjelasannya. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu seorang ulama besar, ilmuwan Islam ya, dan juga termasuk wali Allah, atau dikenal sebagai seorang filsafat Islam dan pemikir-pemikir Islam, dan disepakati oleh ulama-ulama Islam yaitu sebagai mujaddid. Abu Hamid Al-Ghazali atau disebut Imam Ghazali yaitu dilahirkan di kota Iran pada tahun 450 Hijriah di desa Huzalah, pinggir kota Tus, yang terletak pada hari ini di bagian timur laut negara Iran, berdekatan dengan kota Mashhad, ibu kota wilayah Khorasan. Itu sedikit gambaran tentang riwayat
Imam Ghazali. Kemudian apa saja sih keistimewaan filsafat Al-Ghazali itu sendiri dibandingkan dengan filosof-filosof yang lain? Yang pertama yaitu beliau Imam Ghazali adalah seorang ulama yang mempunyai kemauan yang sangat besar untuk mendalami, memperluas ilmu agama. Yang kedua, Imam Ghazali beliau pernah beriktikaf pada puncak menara Masjid Manawi sebelah barat sepanjang hari dengan sedikit makan dan minum. Kemudian yang ketiga, beliau adalah seorang ulama yang mengunjungi beberapa kota penting yang pernah sebagai pusat perkembangan ilmu tasawuf. Jadi Ghazali atau Imam Ghazali ini tersebut pernah menjelajahi kota-kota yang situ terdapat guru-guru ilmu tasawuf. Jadi kesimpulannya di sini, mengapa sih filsafat Al-Ghazali itu lebih istimewa dibandingkan dengan filsuf-filsuf yang lain? Karena beliau seorang ulama besar, juga wali Allah. Kemudian beliau juga termasuk hujjatul Islam karena beliau memiliki kemampuan untuk mengumpulkan atau menghimpun akidah syariah dan akhlak ke dalam ilmu tasawuf, sehingga menjadi salah satu hujjah yang menjadi tegaknya agama Islam. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriah dari semester 7 STAI Ar-Rasyid Surabaya. Di sini saya akan menjawab tentang kenapa Ibnu Maskawai disebut sebagai perumus pertama etika Islam. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Ibnu Maskawai terlebih dahulu. Ibnu Maskawai ini memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Miskawai. Beliau lahir di kota Rey pada tahun 320 Hijriah dan beliau wafat di kota Asfahan pada tahun 421 Hijriah. Pada mulanya, Ibnu Maskawai ini disebut sebagai bukan orang Islam atau non-muslim. Mengapa? Karena dilihat dari kakeknya yang beragama Majusi pada mulanya, meskipun pada akhirnya kakeknya masuk Islam. Tetapi dilihat dari namanya, juga nama ayahnya, Ibnu Maskawai ini membuktikan bahwa dirinya adalah orang muslim. Disebut sebagai perumus pertama etika Islam karena Ibnu Maskawai ini adalah filosof yang cenderung tentang pemikirannya yaitu tentang etika. Menurut beliau, bahwasanya akhlak atau etika adalah suatu sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir atau tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Menurut beliau, akhlak ini bisa berupa bawaan dari lahir, juga bisa dari latihan-latihan, atau bisa disebut dari pengalaman, juga dari pendidikan akhlak itu sendiri. Dan salah satu alasan mengapa beliau memfokuskan tentang etika adalah banyaknya moral atau etika yang dilanggar pada masanya, dan juga banyaknya norma agama dan juga adat istiadat yang dilanggar hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tentang mengaplikasikan tentang ketiga problem filsafat dalam memberi definisi filsafat Islam. Yang pertama yaitu epistemologi. Filsafat Islam dapat diperoleh dan dikembangkan melalui kajian mendalam tentang Al-Quran, hadis Nabi, kebudayaan Islam, masa lampau, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aksiologi. Manfaat filsafat Islam: 1. Dapat memaknai ajaran Al-Quran. 2. Dapat meningkatkan keimanan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai contoh atau kiblat untuk membangun sesuatu atau menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga yaitu ontologi. Ontologi ini mengenai sesuatu yang mempelajari tentang apa atau bisa kita sebut dengan definisi mengenai sesuatu. Ontologi dalam filsafat Islam adalah suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bu Dosen Bu Wildah Nurul Islami selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Islam, dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses filsafat Islam sebagai disiplin ilmu. Sebelum saya menjawab, saya akan membahas dulu tentang filsafat Islam. Apa sih filsafat Islam itu? Filsafat Islam adalah suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Filsafat Islam juga disebut dengan filsafat Arab dan filsafat Muslim. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana proses filsafat Islam sebagai disiplin ilmu? Filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat dipergunakan dalam berbagai kehidupan. Mulanya, filsafat harus mampu menjawab semua pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh panca indera. Orang yang berfilsafat akan selalu memiliki pemikiran untuk bertanya, kemudian berupaya untuk menjawab pertanyaan itu, memiliki perasaan penasaran, kemudian mencari tahu lagi, dan dijawab salah, kemudian dicari tahu lagi, dijawab salah lagi, dan dicari tahu lagi, hingga akhirnya dijawab benar, tetapi ditantang orang keliru, dan diperbaiki lagi, dan lain-lain, hingga akhirnya lahirlah ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan metodologi ilmiah yang semakin pesat, berkembang pula filsafat tersebut dalam bentuk disiplin ilmu.
Setiap disiplin ilmu memiliki objek dan saran yang berbeda-beda, yang terpisah satu sama lain. Suatu disiplin ilmu mengurus dan mengembangkan bidangnya sendiri-sendiri, tidak memperhatikan hubungannya dengan bidang-bidang lain. Akibatnya, terjadi spesialisasi dan pemisah antar berbagai disiplin ilmu. Filsafat dengan cara kerjanya yang bersifat sistematis, universal, dan radikal yang mengupas dan menganalisa secara mendalam ternyata sangat relevan dengan problematika kehidupan manusia yang mampu menjadi perekat kembali antara berbagai macam disiplin ilmu yang terpisah kaitannya dengan yang lain. Sistematis di sini maksudnya adalah unsur-unsur pemikirannya saling terkait satu sama lain, sehingga tersusun pola pemikiran yang filosofis. Sedangkan universal adalah pola berpikir dari berbagai sudut pandang yang muatan kebenarannya sampai pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Sedangkan radikal adalah cara berpikir secara mendalam sampai batas akar permasalahannya. Dengan demikian, dengan menggunakan analisa filsafat Islam, berbagai macam disiplin ilmu yang berkembang sekarang ini akan menemukan kembali relevansinya dengan hidup dan kehidupan masyarakat, dan akan mampu meningkatkan fungsinya bagi kesejahteraan hidup manusia. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qaul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan belajar filsafat Islam, dan ada pertanyaan tentang siapakah Mullah Sadra itu. Saya akan menjawab sedikit tentang siapakah Mullah Sadra itu. Mullah Sadra adalah seorang filosof yang terkemuka, filosof dari Safawiyah. Beliau adalah seorang anak ulama yang terkemuka dari Safawiyah. Ayahnya adalah seorang perdana menteri atau seorang penasehat dari istana Safawiyah. Nama asli Mullah Sadra yaitu adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Asy-Syirazi. Beliau lahir tahun 985 Hijriah atau 1672 Masehi dan meninggal tahun 1050 Hijriah atau 1640 Masehi. Mullah Sadra yaitu adalah seorang filosof yang dari Safawiyah yang bisa membuat susunan keserasian yang lengkap dalam pembahasan masalah filsafat. Mullah Sadra adalah seorang filosof yang arif, mufassir Syiah atau dikenal dengan nama Mullah Sadra Sodrul Hukama atau Sodrul Muta'allihin. Mullah Sadra juga bisa mengatur, menyusun persoalan matematika yang saat itu juga bisa dipadukan dengan ilmu filsafat dan dengan ilmu ma'rifat. Nah, itulah hebatnya Mullah Sadra. Mullah Sadra juga bisa dapat memecahkan ratusan persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh filsafat paripatetika. Yang sistem filsafat tersebut dikembangkan oleh Aristoteles. Nah, itu sedikit jawaban tentang siapakah Mullah Sadra itu. Masih banyak latar belakang Mullah Sadra yang bila dipaparkan luas dan panjang sekali, dan masih banyak karya-karya Mullah Sadra. Saya akhiri, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam, murid dan murid Islami, dan teman-temanku sekalian yang insya Allah berbahagia. Di sini saya akan
menjelaskan sedikit tentang bagaimana pemikiran Ibnu Maskawai mengenai filsafat kenabian. Ibnu Maskawai memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Qasim Ahmad bin Yaqub bin Maskawai. Dalam pemikiran Ibnu Maskawai, Nabi merupakan seorang muslim yang memperoleh hakikat-hakikat atau kebenaran pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Adapun perbedaan cara memperoleh kebenaran antara Nabi dan filsuf ialah Nabi memperoleh kebenaran diturunkan langsung dari akal aktif, langsung kepada Nabi sebagai rahmat Allah. Sedangkan filsuf memperoleh kebenaran dengan cara berusaha dan berpikir secara terus-menerus. Menurut pemikiran Ibnu Maskawai, manusia mengalami evolusi, berkembang bukan hanya secara fisik, tetapi berkembang pula tingkat kecerdasannya, cara berpikirnya bertambah maju sehingga menjadi bijaksana, bahkan mendekati derajat malaikat. Manusia menurut fitrahnya mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini bisa dicapai melalui mawas diri, perenungan, beribadah dengan baik, menjaga dan membersihkan jiwa dari perbuatan jahat dan tercela. Nah, mungkin ini penjelasan sedikit dari saya tentang pemikiran Ibnu Maskawai ya tentang kenabian. Cukup sekian. Mungkin banyak kesalahan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang filsafat Islam. Sebelum kita membahas tentang filsafat Islam, terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa sih itu filsafat. Mari kita simak video berikut ini. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philen, artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat juga memiliki arti studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Sedangkan yang dimaksud filsafat Islam adalah kajian sistematis terhadap kehidupan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini memaparkan tentang bagaimana pandangan Mullasadra tentang Al-Hikmah dan Al-Muta'aliyah. Mullasadra adalah seorang filosofi Salafiyah yang terkemuka yang lahir pada 980 Hijriah. Dia merupakan filosof pertama yang membawa susunan dan keserasian lengkap ke dalam pembahasan-pembahasan mengenai masalah filsafat, memberikan metode filsafat yang baru dalam membahas dan memecahkan ratusan persoalan yang dimana persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan filsafat peripatetika, yaitu sistem filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles. Pendapat yang dimilikinya lebih berpengaruh dalam pemikiran Islam dibandingkan dengan para ahli. Di video tersebut dijelaskan ada banyak karya Mullasadra, namun hanya disebutkan 6, yaitu 1. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Asfari Al-Aqliyah Arba'ah. Yang kedua, Al-Fashar. Yang ketiga, Al-Hikmah Asyiyah. Yang keempat, Mafatihul Ghaib. Yang kelima, Risalatu fi Hadusi Alami. 6. Risalah Al-Masyair. Sudah disinggung di awal bahwa Mullasadra memecahkan beratus-ratus persoalan dengan filsafat, dan salah satunya yaitu filsafat ketuhanan Mullasadra.
mulai dari pemahaman utuh tentang eksistensi dan esensi ketuhanan dengan adanya teori kehakikian wujud atau as-shalah al-wujud. Wujud Tuhan yaitu wujud berintensitas tinggi yang tidak terbatas. Wujud makhluk yaitu wujud berintensitas rendah dan bergantung pada wujud mutlak. Dilihat dari banyaknya karya dan teori yang diciptakan, makin banyak pengaruh dari Mulasadra, sehingga munculnya pengikut ajaran Mulasadra, sehingga pemikiran Mulasadra semakin meluas ke berbagai belahan dunia Islam seperti Irak, Iran, India, Pakistan, dan seterusnya. Saya sendiri tertarik terhadap karya filsafat yang sering disebut Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, di mana kehadiran filsafat ini bisa diterima semua kalangan, baik kaum Sunni maupun kaum Syiah tanpa ada perdebatan. Karakteristik Al-Hikmah Al-Muta'aliyah bersifat sintesis, merupakan hasil kombinasi dan harmonisasi dari ajaran-ajaran wahyu, hadis, dan ucapan para imam. Adapun kajian-kajian dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulasadra meliputi kehakikian eksistensi dan kenisbian entitas dan gradualitas eksistensi dan eksistensi mental. Yang lainnya masih banyak lagi. Kiranya seperti itu yang bisa saya simpulkan dan saya rangkai. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Marlina. Di sini ada yang bertanya bahwa siapakah Bapak filsafat Muslim? Bapak filsafat Muslim yaitu Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan dari Arab. Al-Kindi adalah seorang filsafat Muslim pertama di Arab. Beliau dilahirkan di Kufah. Beliau adalah anak dari salah seorang pejabat pada dinasti Abbasiyah. Al-Kindi adalah seorang pemikir filsafat Islam yang sangat jelas. Al-Kindi selain dari berfilsafat, Al-Kindi juga seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Di antaranya ilmu kedokteran, psikologi, ilmu matematika, dan lain-lain. Al-Kindi merupakan salah satu dari 4 orang penerjemah di kota Baghdad. Al-Kindi mendapat kedudukan pada Khalifah Al-Ma'mun, yaitu di Baitul Hikmah, menerjemahkan buku-buku pengetahuan ke dalam berbagai macam bahasa. Dan bahasa yang dikuasai Al-Kindi itu ada 3, yaitu bahasa Yunani, bahasa Suryani, dan bahasa Arab. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.